Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya ya. Kali ini saya akan bahas komponen-komponen dan bagian-bagian sebuah laptop ya. Ini laptop merek HP yang model agak lama ya. Oke, untuk yang pertama itu ini ada chargernya ya. Komponen chargernya ini outputnya 19 volt ya. Ini konektor chargernya. Oke, lanjut ke bagian-bagian ini ya. Dalam sebuah laptop ini perlu kita ketahui juga fungsinya ya. Ini yang pertama ini baterai ya. Untuk baterai ada di sini. Ini baterainya ya, baterainya, dan ini konektor baterainya ini ya. Di sini. Oke, satu persatu kita kenali komponen-komponen dan bagiannya ya. Kita buka di sini ya. Di sini ada ini wifi LAN ya. Wifi ya, ini supaya laptop ini bisa connect ke internet ya, karena ada ini wifi LAN card, wifi LAN link ini ya barangnya. Ini slot wifi nya, wifi LAN nya ya. Dan di sini ada ini RAM ya, RAM-nya. Sebelah lagi kita switch. Nah, di sini ada ini harddisknya ya. Kita lepas, bisa dilepas ini. Di sini ada harddisknya. Ini tempat menyimpan file video, musik, dan aplikasi-aplikasi lain di sini ya. Harddisknya. Untuk harddisk ini ukurannya ya bermacam-macam ya. Ada 1 giga, ada ya yang lebih bisa 500 giga, yang banyak bisa 1 tera seperti ini. Ini harddisknya, tempat menyimpan file-file. Ini slot harddisknya seperti ini ya. Sini. Oke, kita coba bongkar saja ya, kita lihat bagian-bagian dalamnya dan fungsi-fungsi bagian-bagian laptop ini ya. Ini skrupnya sudah dilepas semua, jadi sudah tinggal membongkarnya ya. Ini ada nah ini untuk DVD room ya, untuk membaca dan memutar CD ya. Ini DVD roomnya. Untuk model-model sekarang itu jarang yang pakai DVD room seperti ini ya. Oke, di sini kita lihat bagian-bagiannya. Ini ya, di sini ada soket
konektornya ini untuk tegangan inputnya ya, dari konektor chargernya input. Ini soketnya di sini seperti ini ya. Oke, di sini ada slot apa ini untuk ke HDMI kayaknya. Ini untuk monitor yang untuk memutar laptop ini pakai layar eksternal ya, pakai monitor. Ini ada USB ya, ini untuk input USB ya. Dan yang sebelahnya untuk input SATA ini ada. Oke, kita putar lagi. Sini ada input jack headset sama mic. Terus ini untuk saklar connect ke wifi ya. Oke, kita putar aja. Oke. Ini ya, pertama bagian kita ketahui perlu ini dari input 19 volt ya, masuk sini ya. Jadi tegangan 19 volt itu masuk bagian ini, termasuk bagian power ya, istilahnya ya, bagian power input tegangan pertama kali ya. Sebuah tegangan laptop itu 19 volt itu masuk ke konektor ini lewat ini ya, fuse, terus ke lilitan ini ya, PL 19 volt, terus masuk ke ini ya, MOSFET. Ini ada MOSFET 1, 2, 3, ini MOSFET semua ini ya. Jadi tegangan 19 volt itu masuk ke sini, terus ke air fuse hijau ini 19 volt bagian power, dan sampingnya ini bagian charger ya, untuk pengisian baterai. Ini ada konektor baterainya. Kalau dipasang ya seperti ini lah. Ini konektor ke baterai. Oke, bagian lagi ada bagian setelah dari power ini ya, 19 volt diumpan ke ini, ke IC CO atau KPC atau EC ya, itu ada di baliknya ini, sebelah baliknya. Terus ini chipset ini chipset North Southbridge ini namanya ya. Intel berapa ini, enggak kelihatan ya. Intel berapa? AF82 berapa ini ya, enggak kelihatan ya. Ini chipset Southbridge ya. Fungsi dari chipset Southbridge ini untuk mengontrol ya input output dari eksternal ya, seperti harddisk ini ya. Ini di mengontrol membaca harddisk ini juga kerjanya ini ya, fungsi dari chipset Southbridge ini baca input dari DVD room ini fungsi dari chipset Southbridge ini, membaca input dari USB, sambungan eksternal ya, membaca keyboard, itu semua kan kerjanya itu ini ya, Southbridge.
input dari keyboard mouse itu. Terus ini kerjasama sama IC CU ya, IC KBC ya. Ini letaknya di belakang mainboard ini ya, nanti kita balik bisa kita lihat. Ini komponen utama ya termasuknya Southbridge ini. Nah, data yang dibaca dari hard disk atau ini ya, atau input eksternal lain ya, itu diteruskan ke bagian ini ya, chipset ini Southbridge ini namanya ya, yang ada pendinginnya ini. Nah, dari chipset Southbridge ini data yang diumpan itu dilempar ke ini prosesor. Nah, prosesor ini mengeksekusi, ini prosesornya. Sini bagi ada prosesor, di sini ada RAM ya, ini RAM-nya ini bisa dilepas ini. Nah, ini RAM-nya ya, ini RAM sebuah laptop seperti ini ya. Ini ada slot RAM di sini. Nah, terus fungsi dari chipset Southbridge ini yang Northbridge ya, itu untuk membaca, mengontrol ya, kerja RAM ini sama prosesor. Terus bagian penting lagi apa ya, ini ada pendingin ya, kipas. Ini fungsi dari kipas ini biar mesin gak panas ya, intinya itu. Ini ada pendinginnya ini. Terus bagian apa lagi, nah ini ya yang kecil-kecil ini namanya induktornya ya, ini seperti ini induktor untuk ukur tegangannya di sini ya. Oke, kita coba balik aja ya isinya. Ini soket kipasnya kita lepas dulu. Ini pendinginnya ya, bisa kita lepas juga nih. Itu soket. Oke, ini jadi IC, ada IC ini ya, IC CU atau KBC. Ini IC untuk mengontrol input output ya, dari hard disk apa dari USB apa dari keyboard atau dari mouse ini ya. Ini yang mengontrol, membaca dan mengolahnya itu kerjasama IC sama IC Southbridge ini ya. Oke, terus ada lagi ini ada baterai CMOS ya. Fungsi dari baterai CMOS ini untuk biar kalau dimatikan terus dihidupkan lagi itu tidak mereset ke pengaturan awal. Jadi tanggal itu tetap sama. Terus komponen bagian lagi penting lagi nih ya, bagian IC BIOS. Ini IC BIOS ini biasanya tertulis Winbond di sini ya, enggak terlalu kelihatan ya. Ini IC BIOS nya seperti ini ya.
Ini dalamnya ada firmware-nya ya, untuk menu BIOS. Untuk tampilan sebuah laptop itu pasti ada semuanya, itu ada yang IC BIOS-nya, IC memori ya, yang di dalamnya itu ada firmware-nya ya. Ini IC BIOS-nya, fungsi dari IBIOS-nya ya untuk menyimpan itu ya, operasi sistem. Ini di sini utama itu di IC BIOS. Oke, ada lagi komputer ini lagi komunal yang penting. Nah, ini di sini yang dekat dengan konektor baterai ini ada yang namanya IC charging. Ini dekat IC BIOS ini ya, dengan kode nggak terlalu kelihatan ya, PG berapa ini, PG angka-angka nomornya nggak kelihatan sih. IC charging ya, ini untuk fungsinya untuk mengecas HP ya. IC charging ini juga didukung sama MOSFET ya, rangkaian untuk power charging. Oke, ada lagi ini ya, ini bagian touchpad ya, untuk menggerakkan kursor ya. Kalau kita menggunakan komputer ya, pakai kursornya ini ya, touchpadnya di sini. Mouse biasanya pakai mouse juga bisa ini untuk. Terus bagian lagi ini konektor LCD ya, layar. Ini konektor kabel FVDS nya ini seperti ini, konektor ke LCD ke layar laptop ini ya. Oke, bagian penting lain yang perlu diketahui ada ini fungsi sebuah laptop itu ya, ini ya. Utamanya ini IC shortbread ini untuk mengontrol pengaturan tegangan juga ya, dan untuk mengontrol input dari hard disk, dari DVD room itu. Jadi ini kerja IC shortbread ini ya, kerjasama sama IC CEO atau KBC ini ya. Jadi dari keyboard itu dari tombol power on off itu, terus dari mouse dari hard disk masuk ke ini yang ngontrol ini IC shortbread sama IC CEO ini. Kita tulis berapanya isi. Ini di sekitar ini juga ada MOSFET untuk power daripada IC CEO ini, supply power. Jadi setiap bagian kayak shortbread ini, NOR bridge sama prosesornya itu ada disupport sama sebuah MOSFET sama IC itu ya, untuk supply powernya ya. Jadi kita bongkar prosesornya ini dulu ya. Prosesor model lama itu prosesornya pakai soket seperti ini ya, tapi untuk model-model sekarang prosesornya itu udah prosesor tanam.
Jadi ini bisa dilepas, diganti ya. Ini prosesornya pakai Intel yang model Centron, atau untuk model sekarang sudah pakai Intel Core ya, Core i3 i5 apa itu juga baik, Core i9 itu. Untuk prosesor yang lain tuh pakai prosesor AMD ya, yang dua merek prosesor yang terkenal itu AMD sama Intel. Di ini ya dalamnya prosesornya ini prosesor Intel ya, ada tertulis Intel Centron. Jadi ini bisa dilepas, ini Northbridge nya ya. Fungsi dari Northbridge ini ya mengontrol lalu lintas data dari RAM ini, sama ini slot RAM pasang di sini ya, seperti itu. Dari RAM sama prosesor ini, nah ini Northbridge ini ya, chipset Northbridge ini ya mengontrol. Kita lepas, bisa ini kita lepas, kita putar gini aja ya. Nah, kita ambil ini prosesornya pakai model soket seperti ini. Jadi ini prosesor yang model sekarang itu sudah prosesor tanam ya, jadi untuk melepasnya memang perlu keahlian khususnya. Kalau model dulu ini pakai soket. Ini prosesor Intel. Jadi di sini ada lubang-lubangnya ya. Harus pemasangannya juga harus pas. Nah, ini penguncinya di sini ya. Putar gini. Nah, ini udah mengunci ya. Jadi kalau model lama ini menggantinya juga mudah. Oke, bagian yang perlu diketahui ya dari sebuah motherboard laptop ini ya, ada bagian di sini, ada bagian charging tadi ya, bagian power inputnya, terus bagian chipset Southbridge nya, ini Northbridge ya, ini prosesor ya. Di sini ada RAM, RAM-nya kita pasang. Harus pas ya, ini masuk RAM itu harus pas sesuai lubangnya ini ya. Ini nggak bisa dibalik-balik ya. Coba kita pasang. Masuk ya, kameranya goyang-goyang. Ini harus masangnya itu harus benar-benar pas. Kalau nggak pas nggak bisa terbaca sama prosesor ya. Oke, ini RAM-nya ya. Ini juga ada slot ini ya, wifi ya, biar bisa connect ke wifi. Ini wifi link card, udah agak rusak ya. Nah, seperti itu ya. Oke, bagian
penting sebuah laptop yang perlu diketahui ya itu tadi ya, ada chipset, storage bridge sama fungsinya, ini chipset, storage bridge, prosesor sama RAM. Ini ada IC reset. Di sini ada induktor. malam smartphone membuka lapangan masalah karya manggunipun wonten danipun Bapak Rustiono RT 6 putaripun Pak bangunipun sholat isya. Jadi bangunan yang lain perlu diketahui. Ini ada IC Bapak, para ibu, sekolah